Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, kembali lagi dengan channel kami Gus Boy Chevy. Sahabat channel, tema kita hari ini kita akan menjelajah di suatu tempat yang berada di Kediri yang terkenal dengan Malih Gentiri, yaitu makam Mbah Kyai Boncolono yang terletak di Gunung Mas Kumambang di Kelurahan Pojok, Mojoroto. Nah, ini kita nanti akan melewati banyak tangga. Sahabat channel ya, sangat luar biasa di siang hari ini ya, jangan sampai ketinggalan, ikuti terus penelusuran kami. Ayo. Wah, lumayan sahabat channel. Pulang-pulang langsung keju ini. Biasa sahabat channel, ada yang pacaran. Ayo. Ayo. Anak muda sekarang ya, pacaran nyari tempat yang sepi-sepi. Kita lewat sini ya. Jalan hancur. Kita leren dulu, istirahat dulu lumayan. Aduh. Gimana Mas? Alhamdulillah lumayan. Melelahkan. Iya. Leren sih. Lumayan kaki rasanya keju sahabat channel. Efek keberatan badan ini. Masih lumayan sahabat channel. Wah,
burung lang. Burung lang langsung kabur. Kita alon-alon sahabat channel, alon-alon yang penting kelakon. Ayo lanjut lagi, semangat. Aduh, sahabat channel, santai sih. Masih berapa lama tangga lagi nih? Jantung rasanya dak dik duk, dak dik duk, dak dik duk. Bismillahirrahmanirrahim. Dah baca sabar. Bismillah. Tangganya luar biasa sahabat channel, kurang banyak tangganya. Suasana alam udah mulai mendung ya sahabat channel ya. Yuk. Huh. 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 Wah. Nah sahabat channel, gunungnya nah sekali pemandangannya. Guys,
Ada bulu perindu guys. Nah, ini rumput-rumput bulu perindu. Luar biasa sahabat channel. Nah, bagi yang ingin tahu bulu perindu itu dari apa sih, yang banyak ngetren-ngetrennya, kadang orang-orang jual bulu perindu. Jadi bulu perindu itu berasal dari tumbuhan, ya tumbuhan pohon, rumput-rumput. Nah seperti ini udah kering, berarti sudah panen ini bulu perindunya. Udah panen, udah diambil-ambilin orang bulu perindunya. Ini tanaman. Biasa bulu perindu itu tumbuhnya di tanaman seperti ini sahabat channel. Tapi ini sudah rontokan semua bulu perindunya, sudah kering. Udah nggak ada. Nah, ini ada satu sahabat channel tapi mati. Nah ini mati bulu perindunya. Jadi bulu perindu itu bukan berasal dari bulu genderuwo, bukan. Bulu perindu itu dari tanaman, rumput-rumputan. Tapi nggak semua rumput-rumputan ada. Nah seperti ini jenis rumput-rumputannya. Nah daunnya udah pada kering. Perindu. Ayo sahabat channel, kita lanjutin lagi ke atas. Walaupun sangat melelahkan. Yuk naik lagi yuk. Lumayan dikit lagi nyampe. Aduh. Masya Allah.
Sudah sampai sini sahabat channel. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa naik juga. Duhur ya. Ya Allah sahabat channel, kita baru saja naik di atas, sudah disambut dengan gerimis. Masya Allah. Berarti awas sayang sama kita, udah tak kita lelah dikasih hujan. Biar lelahnya hilang. Barakallah ya sahabat channel. Duh, duri awas, hati-hati. Lewat sini ya. Oh, gede. Iya. Ada orangnya di situ. Oh, ada orang. Oke sahabat channel, kita sekarang sudah berada di Pasarean Mbah Kyai Boncolono atau Maligentiri dan Pasarean makam. Ini ada 3 makam, yang Boncolono, yang Tumenggung-Mojoroto, sama Mbah Kyai Boncolono. Nah, ayo sahabat channel naik ke atas. Nah ini makam beliau. Nah, jadi Mbah Boncolono itu Mbah Boncolono terkenal sebagai Maligentiri. Apa sih Maligentiri? Maligentiri adalah maling yang merampok saudagar kaya, para temenggung kaya, dan komodi-komodi Belanda yang dimana mereka itu merebut paksa opeti terhadap rakyat. Ya, akhirnya Mbah Kyai Boncolono bersama rekan-rekannya beliau merampok harta benda yang telah diambil oleh Belanda dan oleh saudagar kaya yang oleh milik rakyat, diambil oleh mereka. Akhirnya direbut kembali oleh Mbah Kyai Boncolono, kemudian diserahkan kembali kepada rakyat, hingga sampai Mbah Kyai Boncolono ini gugurnya itu karena muslihat Belanda. Ya, muslihat Belanda, beliau diadu tanding dengan satu perguruannya sendiri, seperguruan Mbah Kyai Boncolono yang berkhianat, yang bekerja sama dengan Belanda. Yang mengetahui kelemahannya Mbah Kyai Boncolono, Mbah Kyai Boncolono itu dia memiliki karomah, di mana karomah beliau itu setiap beliau mati, jatuh ke bumi, beliau bangkit lagi, hidup lagi. Karena kelemahan beliau satu, anggota tubuhnya baik kepala ataupun badan itu harus terpisah melewati sebuah sungai atau kali. Pertama, kedua, jangan sampai menyentuh tanah. Nah, akhirnya beliau wafat, badannya tidak menyentuh tanah, dan kemudian kepalanya dimakamkan di ngetan kali atau timur kali, kemudian badannya taruh di barat kali di puncak Gunung Mas Kumambang ini. Nah, di sini menurut cerita dan sejarah, di sini dimana makam beliau terpendam. Nah, ini makamnya beliau, Mbah Kyai Boncolono ini. Sebelah sini ada makam Mbah Kyai Poncolono,
dan makam yang Temenggung Mojoroto. Nah, sahabat channel, nanti kita bertawasulan dulu di sini. Setelah bertawasulan, kemudian kita berinteraksi dengan beliau-beliau di sini, bagaimana sejarahnya beliau, wujud dan rupanya beliau, dan apa pesan dari beliau untuk kita semua. Sahabat channel, saksikan terus, jangan sampai ketinggalan.
Oke sahabat channel, tadi kita sudah bertawasul riyadhah dan sudah berinteraksi dengan beliau. Alhamdulillah. Tadi kita sudah walaupun tadi sedang tawasul, kita disambut dengan gerimis, tapi sebentar gerimisnya, tidak lama, langsung terang lagi. Alhamdulillah, atas sama Allah diijabah doa kita, amin. Nah jadi begini sahabat channel, jadi Mbah Boncolono ini beliau ini seorang kiai ulama, tapi juga sakti mandraguna. Beliau itu kumisnya putih, jenggotnya juga putih, setengah wajah mirip seperti orang Arab ya sahabat channel. Mbah Boncolono dia masih ada terah dari Wali Songo juga Mbah Boncolono ini. Dan kalau Temenggung yang Boncolono ini yang tadi saya temui ini adalah adalah sebuah adik dari Mbah Boncolono ya, yang ikut berjuang juga serta mendampingi Mbah Boncolono. Nah, Pak Temenggung Mojoroto adalah murid dari Mbah Boncolono dahulunya. Ini pandangan secara batinnya saya sahabat channel ya. Kalau secara versi lain wallahu alam, cuma ini secara batinnya saya tadi waktu saya bertawasul sini ditemui sosok beliau Mbah Boncolono, walaupun beliau terpisah secara fisik, raganya beliau itu terpisah, tapi secara gaib beliau itu tetap keadaan utuh, sehat walafiat, memakai jubah putih, sorban putih, dan beliau memiliki sebuah senjata itu sebuah keris yang ditancap yang disarungkan di depan satu itu Mbah Boncolono. Kalau yang Mbah Boncolono memiliki pedang dan tombak. Mbah Temenggung Mojoroto ini adalah murid dari Mbah Boncolono yang terkenal sakti mandraguna, masih terah dari Mataram, Mbah Temenggung Mojoroto ini. Nah, jadi beliau itu tadi menceritakan banyak kisah tentang beliau. Alhamdulillah sahabat channel, walaupun kita tidak banyak dan tidak bisa menyampaikan lebih baik lagi apa yang beliau sampaikan, tapi sedikit ya mengenai beliau. Dan satu pesan lagi dari beliau untuk kita semua, harap misalkan kita berziarah, usahakan perbaiki niat kita untuk mendoakan beliau-beliau yang sudah meninggal dan sudah wafat, sebagai pengingat kita bahwa makhluk yang hidup pasti akan mati. Ibarat kata, sesakti apapun kita, sehebat apapun kita, sepandai apapun kita, selagi kita masih menginjak bumi, selagi kita masih bernafas, kita pun pasti akan mati dan akan kembali kepada lillahi rabbi. Kul nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk kabarnya pasti akan mati. Dan juga kita juga harus sering-sering bertawasul mendoakan leluhur kita, jangan sampai kita melupakan leluhur kita, karena tanpa jasa-jasa beliau-beliau ini kita tidak akan bisa merdeka dan tidak akan bisa menikmati kekayaan alam saat ini. Sedangkan zaman dahulu kan zaman penjajahan Belanda ya. Jadi Mbah Boncolono dan para sahabat dan saudaranya beliau-beliau ini adalah sebuah pejuang pahlawan kita. Pejuang dan pahlawan kita yang menolong masyarakat dari jajahan Belanda dan dari jajahan antek-antek Belanda. Nah, beliau ini adalah sama seperti kisah Pangeran Diponegoro. Beliau gugur itu bukan karena beliau mengaku kalah, bukan. Siasat atau tipu daya Belanda. Sampai beliau ini pasrah, menyerahkan diri. Nggak, beliau gugur. Seandainya beliau tidak menyerahkan diri, otomatis beliau tidak akan mudah ditangkap oleh Belanda. Karena bagi saya juga beliau ini memiliki ilmu ajian Pancasona ya, dan juga memiliki ajian Panglimunan. Dan Panglimunan itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa ditangkap oleh
orang, misalkan kayak bagi Boncelono mau diserang orang, tiba-tiba orang hilang gitu kan, nggak tahu di mana, itu cabang limunan namanya. Nggak bisa dilihat secara mata lahiriah, tapi hanya bisa dilihat dengan mata batin, itu cabang limunan. Subhanallah karma beliau, sahabat channel. Dan satu hal lagi ya sahabat channel, usahakan kita perbaiki niat kita setiap bertawasul dan berdoa dan berziarah, karena beliau tadi sempat berpesan juga, sini memang banyak yang berziarah tapi kebanyakan niatnya pada salah, ada yang minta kesaktian, banyak yang minta togel dan sebagainya, padahal beliau ini hanya meminta doa untuk kita semua yang masih hidup ya, sebagai anak cucunya, sebagai pewaris, ibarat kata kan beliau ini pejuang-pejuang ya, kita ini kan penerusnya beliau, ibarat kata beliau ini sudah mendahului kita, seharusnya kita tuh mendoakan beliau sebagai pengenang jasa beliau, bukan meminta kepada beliau, karena beliau sendiri pun sudah dalam alam barzah atau alam kubur. Nah di situ jadi kita niatkan utama untuk memperbaiki diri, ziarah untuk mendoakan beliau-beliau yang sudah wafat, mengenang beliau, menghormati beliau, dan yang kedua untuk melestarikan cagar budaya peninggalan leluhur kita, jangan sampai rusak dan jangan sampai dijajah oleh negara lain ataupun dirusak. Nah, dan untuk teman-teman yang channel yang di sana, ayo kita bersama-sama menjaga melestarikan peninggalan leluhur kita, peninggalan sejarah nenek moyang kita ya. Doakan terus, yang utama doakan terus kakek, nenek, dan leluhur, sahabat-sahabat channel semuanya itu penting, yaitu sebut tawasul. Dan tadi waktu kita tawasulan sempet ya nyampe sini tadi sempat gerimis, sahabat channel. Alhamdulillah sama Allah hujannya ditahan dulu, terang, nggak hujan, nggak gerimis. Semoga berkah dan ambil hikmahnya ya, buang sisi buruknya, buang sisi negatifnya, ambil hikmahnya, ambil sisi positif dan baiknya. Apabila ada perkataan yang keliru ataupun yang salah dari saya, mohon maaf dan mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Semoga sahabat channel sehat selalu dan saksikan terus penjelajahan kami Gus Boy CV Channel dan episode kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu.